Waspada perang pecah. TNI kawal kapal selam nuklir Rusia ke Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik kembali memanas. Kehadiran kapal selam nuklir Rusia yang tiba di Indonesia dan kini berlayar menuju wilayah Indo-Pasifik dengan pengawalan ketat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memicu gelombang ketegangan baru. Aliansi AUKUS yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Amerika Serikat merasa terancam dengan langkah ini. Situasi ini bukan hanya soal kehadiran kapal selam nuklir, tetapi juga menyangkut dinamika geopolitik yang semakin rumit di kawasan yang menjadi pusat perhatian dunia. Pengawalan oleh TNI bukanlah hal yang biasa. Ini menunjukkan kewaspadaan tinggi Indonesia terhadap potensi ancaman di perairan Indo-Pasifik, terutama di tengah sengketa Laut Cina Selatan, dan kehadiran kapal-kapal asing, baik dari Cina, COAS, maupun sekutu AUKUS. TNI dengan armada kapal selam dan kapal perangnya berupaya memastikan bahwa kehadiran kapal selam Rusia tidak memicu insiden yang dapat memperburuk situasi. Namun, langkah ini justru memicu reaksi keras dari Australia dan anggota AUKUS lainnya. Australia, yang kini sedang mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir melalui AUKUS, melihat kehadiran kapal selam Rusia sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanannya. Apalagi, kapal selam nuklir memiliki kemampuan siluman, dapat beroperasi dalam waktu lama di bawah air, dan memiliki daya gentar yang kuat meski tidak membawa senjata nuklir. Ketegangan ini kian memanas karena Indonesia, sebagai tetangga dekat Australia, tampak mengambil posisi yang dianggap berpihak pada Rusia. Untuk memahami mengapa kehadiran kapal selam Rusia memicu reaksi keras dari AUKUS, kita perlu melihat lebih dalam tentang aliansi ini. AUKUS yang diumumkan pada September 2021 oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison bertujuan untuk memperkuat kerjasama militer di Indo-Pasifik. Fokus utamanya adalah membantu Australia membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir, menjadikan Australia negara ketujuh di dunia yang memiliki kapal selam jenis ini setelah ASEAN, Rusia, Cina, Inggris, Prancis, dan India. Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan strategis dibandingkan kapal selam konvensional bertenaga diesel. Mereka dapat beroperasi lebih lama tanpa perlu muncul ke permukaan, lebih cepat, dan sulit dideteksi. Meski AUKUS menegaskan bahwa kapal selam ini hanya akan dipersenjatai secara konvensional, bukan dengan hulu ledak nuklir, kehadiran teknologi nuklir ini tetap memicu kekhawatiran. Banyak pihak, termasuk Cina dan Rusia, menilai AUKUS sebagai provokasi yang dapat memicu perlombaan senjata baru di Indo-Pasifik. Indonesia, sebagai negara tetangga Australia, juga menyatakan keprihatinannya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berulang kali menegaskan bahwa Indonesia mengkhawatirkan potensi destabilisasi akibat AUKUS. Indonesia menyerukan transparansi dari Australia terkait rencana kapal selam nuklir ini dan meminta semua pihak untuk menghormati Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (CANWFZ) yang disepakati pada 1995. Namun, dengan mengawal kapal selam nuklir Rusia, Indonesia seolah menunjukkan sikap yang lebih tegas dan proaktif. Ini bisa diartikan sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton dalam dinamika geopolitik kawasan, melainkan ingin memiliki peran aktif dalam menjaga keseimbangan kekuatan. Indonesia selama ini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif yang menekankan netralitas dan tidak memihak pada blok kekuatan tertentu. Dalam konteks AUKUS, Indonesia telah menyuarakan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan dan perlombaan senjata di Indo-Pasifik. Namun, pengawalan kapal selam nuklir Rusia oleh TNI menunjukkan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bersikap netral dalam situasi ini. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia mengambil langkah ini. Pertama, Indonesia ingin menegaskan kedaulatannya di perairan Indo-Pasifik, terutama di Laut Cina Selatan, di mana Indonesia memiliki sengketa dengan Cina di wilayah Natuna Utara. Kehadiran kapal selam Rusia dengan pengawalan TNI bisa menjadi sinyal kepada semua pihak, termasuk Cina dan AUKUS, bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika kepentingan nasionalnya terancam. Kedua, langkah ini bisa dilihat sebagai bagian dari diplomasi militer Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Rusia.
Rusia adalah mitra strategis Indonesia dalam bidang pertahanan dengan sejarah kerja sama seperti pembelian jet tempur Sukhoi. Dengan mengawal kapal selam Rusia, Indonesia mungkin ingin menunjukkan solidaritas dengan Rusia di tengah tekanan dari Barat, sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan kekuatan besar lainnya seperti AS dan China. Ketiga, Indonesia mungkin juga ingin mengirim pesan kepada AUKUS, khususnya Australia, bahwa kehadiran kapal selam nuklir mereka di kawasan tidak akan diterima begitu saja, tanpa respons dari negara-negara tetangga. Ini sejalan dengan pernyataan anggota DPR RI Christina Aryani yang menyatakan bahwa Indonesia harus proaktif menyikapi perkembangan kapal selam nuklir Australia karena berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Namun, langkah ini tidak tanpa risiko. Dengan mengawal kapal selam Rusia, Indonesia berpotensi memicu ketegangan dengan Australia dan sekutu AUKUS lainnya. Australia yang memiliki hubungan strategis dengan Indonesia melalui rencana aksi kemitraan strategis komprehensif 2020-2024 mungkin akan mempertanyakan sikap Indonesia. Selain itu, Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak terseret ke dalam konflik besar antara Rusia dan Barat yang dapat memperumit posisinya sebagai negara non-blok. Australia sebagai anggota AUKUS yang paling dekat secara geografis dengan Indonesia merespons keras kehadiran kapal selam nuklir Rusia yang dikawal TNI. Menurut laporan, Australia memandang langkah ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya, terutama karena kapal selam nuklir Rusia memiliki kemampuan strategis yang mampu mengganggu dominasi maritim AUKUS di Indo-Pasifik. Pemerintah Australia melalui Menteri Pertahanan Richard Marles telah berulang kali menegaskan bahwa kapal selam nuklir AUKUS akan mematuhi standar non-proliferasi nuklir dan tidak akan membawa senjata nuklir. Namun, kehadiran kapal selam Rusia di kawasan ditambah pengawalan TNI membuat Australia merasa terpojok. Ada kekhawatiran bahwa Rusia, dengan dukungan tidak langsung dari Indonesia, sedang mencoba menantang supremasi AUKUS di Indo-Pasifik.